Halo teman-teman bahas saham, kembali lagi dengan channel bahas saham. Kesempatan kali ini teman-teman saya akan coba membahas ada 4 saham yang secara teknikal aja, yaitu saham perbankan yang menurut saya sangat menarik untuk dilihat pergerakan harga sahamnya ya. Jadi saya iseng nih teman-teman untuk bahas 4 saham perbankan yang menurut saya keempatnya ini punya potensi cuan yang cukup lebar ya menurut saya, tapi tetap disclaimer on, teman-teman juga harus kembali untuk menganalisis ya. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas teknikal saham BRI, BTN, BMRI, dan juga PNI ya. Artinya inilah 4 bank BUMN di Indonesia. Nah, langsung saja teman-teman untuk yang pertama adalah saham BRI ya. Nah, saham BRI ini saya rasa cukup menarik teman-teman, karena kalau kita perhatikan untuk saham BRI ini sudah turun sangat signifikan ya dari periode tahun 2024. Untuk titik tertingginya di sini saya coba tarik garis ya. Di titik tertinggi ya, walaupun memang untuk teknikal ini kita tidak bisa memprediksi sebenarnya, karena ini kan kebanyakan karena adanya permintaan jual dan beli sehingga bisa menggerakkan harga sahamnya gitu. Tapi mungkin ini cukup bisa membantu untuk melihat nanti seberapa jauh potensi kenaikan emiten ini. Nah, kita lihat ini BRI. Untuk bottomnya ini saya rasa sih cocok nih teman-teman. Sudah mendekati bottom ini atau sudah melewati masa bottomnya di angka 3.300-an ya. Kalau kita tarik garis secara mingguan. Nah, emiten ini secara mingguan itu angka 3.300 ini sebenarnya sudah melalui bottom ya. Di sini kalau bottom yang pernah diraihnya ini di tahun 2021 ya, bulan September sebenarnya bottomnya di angka 3.500 nih teman-teman. Jadi cocok nih kalau kita lihat lebih jauh lagi di daily. Nah, ini emiten ini sebenarnya sudah mematuhi hukum support gitu ya. Artinya supportnya di angka 3.500, dan untuk beberapa periode ini di tahun 2025 ini, apalagi kemarin adanya perang dagang ya, kenaikan tarif, ini sepertinya bermain di angka kurang lebih di 3.500-an dan sepertinya tetap bertahan ya. Apalagi ini sudah ada dividen, sudah ada kamditnya, sudah ex-date juga, tapi emiten ini sepertinya tidak memungkinkan untuk turun lagi nih di angka 3.500. Jadi menurut saya sih, saya bisa memastikan titik support kuatnya itu 3.500. Dan perlu kita ketahui teman-teman, untuk emiten BRI ini sendiri dia meninggalkan banyak gap nih teman-teman, yang memang secara mitos sih ini harus ditutup ya. Tapi ini yang saya menarik ya, menurut saya untuk apabila emiten ini berhasil menutup beberapa gap yang terjadi di sini ya, ini cukup menjanjikan menurut saya untuk memberikan potensi gain yang sangat tinggi gitu ya. Kita katakan saja gap yang pertama itu di angka 5.000-an ya. Dari angka sekarang di angka 3.600 ke angka 5.000 itu sudah berapa puluh persen gitu ya teman-teman. Jadi ini cukup menarik sih menurut saya, dan saya tertarik untuk menanti-nanti pergerakan emiten nanti berbalik arah ke angka titik tertingginya. Saya yakin sih teman-teman, untuk emiten BRI sendiri dia akan menuju all time high-nya nanti. Seperti sebelumnya dia mencapai all time high di angka 6.400-an. Ya, saya yakin sih nanti kedepannya walaupun banyak krisis ataupun ketidakpastian global sekarang, emiten ini pasti akan segera menuju ke angka all time high barunya. Tentunya yang pertama dia harus menutup dulu nih all time high yang pertama di angka 6.400. Dan itu menurut saya sangat potensial bisa terjadi ya untuk emiten BRI. Jadi ya terserah teman-teman, dan saya melihat ini ada potensi yang cukup menarik. Nah, untuk saham emiten atau saham yang kedua yaitu saham Bank BTN. Ini juga saya sangat tertarik ya teman-teman, karena untuk saham BTN ini sendiri selama beberapa periode terakhir ya, dia mengalami yang namanya penurunan yang cukup signifikan ya teman-teman ya, dari periode tahun 2024 nih. Dan sepertinya dia mengulangi lagi kembali nih titik supportnya yang dulu pernah terjadi pada saat pandemi COVID ya, di tahun 2020 bulan Maret nih, mencapai angka 720. Dan di sini dia juga mencapai angka 700-an ya. Dan ini potensialnya sangat menarik menurut saya teman-teman. Dari secara laporan juga emiten BTN ini ya memang labanya turun ya. Tapi menurut saya itu masih tetap menghasilkan laba yang cukup tinggi ya. Sehingga penurunan harga saham ini sepertinya memang karena FOMO ya teman-teman ya. Artinya labanya masih
kurang lebih sama nih teman-teman dari periode-periode sebelumnya. Untuk emiten BTN mungkin saya ada datanya ya teman-teman. Jadi mungkin saya coba tunjukkan untuk BTN ini labanya not bad lah di tahun 2024 itu ya. Dia mencapai angka 3 triliunan juga nih. Ya walaupun memang dari tahun 2022 nih, tahun 2022 sampai 2024 sepertinya stagnan ya di angka 3 triliunan. Ya, tapi setidaknya teman-teman tahun 2022 seharusnya sih ya sama ya dengan harga saham sekarang gitu ya. Karena di sini tahun 2002 saja dia bermain di angka kurang lebih 1.500 ke 1.600 gitu ya. Dan sekarang 755 dan di angka 945. Ya pastinya sih akan menuju ke sana teman-teman. Apalagi kalau kita lihat grafik secara daily ya. Untuk lebih jelasnya di sini BTN itu banyak mendapatkan gap ya di atas harga saham yang menurut saya sih harusnya ditutup gitu ya. Dan kalau kita lihat secara daily nih, teknikalnya ini sudah mengalami penguatan nih teman-teman, dibarengi dengan volume yang cukup tinggi nih di angka atau di tanggal 16 bulan April gitu ya. Dah potensi gain dari BTN ini sendiri cukup tinggi juga teman-teman, di angka 7, sekarang angka 900-an ya. Kalau dia berhasil menutup gap yang ada di atas nih, saya lihat di sini ada gapnya di angka 1000, sebentar teman-teman, angka 1700-an ya ini nih. Saya coba tarik garis lurus nih secara resistannya di angka 1700 dan angka sekarang nih teman-teman angka 900, kurang lebih one bagger ya, kurang lebih one bagger. Nah kalau kita lihat grafik secara bulan ini lebih jelas, dari angka sekarang di angka 945 ke angka 1700 ya kurang lebih bagger teman-teman. Nah ini potensi yang disimpan oleh emiten BBTN ya, mungkin bisa diraih dalam waktu periode long term. No problem menurut saya teman-teman, karena dia juga selalu membagikan dividen walaupun memang sebanding dengan penurunan laba atau kestagnanan labanya ini. Nah kemudian untuk saham yang selanjutnya, saham BMRI ini juga sekilas saya rasa kurang lebih sama dengan saham sebelumnya ya, BTN dan juga BRI. Dia penurunan sahamnya sudah signifikan setelah dia mencapai double top di sini teman-teman. Dan tentunya untuk mencapai angka double top ini di angka 7.000-an dari 4.000 juga ya, lumayan menarik menurut saya. Dan untuk saham berikutnya ini juga BNI, kurang lebih sama ya. BNI ini juga cukup jauh turunnya ya, di angka 4.000 sekarang, dan all time high-nya pernah di angka 6.000-an. Cukup menarik menurut saya. Jadi bisa saya simpulkan dari pembahasan kali ini, untuk keempat saham BUMN ini, terlebih lagi inilah perbankan, saya rasa sih memang dalam waktu dekat periode short term masih mungkin labil ya. Untuk harga sahamnya juga mungkin masih volatil, tapi nanti periode medium sama dengan long term, saya yakin sih keempat emiten ini akan mencapai all time high baru. Dan inilah waktu yang tepat untuk investasi teman-teman. Mungkin sekian pembahasan saya mengenai pergerakan atau teknikal saham BUMN bank di Indonesia. Boleh klik like dan subscribe untuk membuat channel ini lebih baik, dan boleh kirimkan komentar teman-teman kalau memang ada komentar yang teman-teman ingin diskusikan. Terima kasih.